duduk sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Saya termasuk warga yang harus berterima kasih karena Formapi itu ada. Bagi saya menjadi sangat penting karena ketika sebagai warga kita memilih wakilnya, maka adalah juga layak kalau ada sebuah lembaga yang memperhatikan perilaku, kinerja, kemudian output dari parlemen. Formapi mempunyai tempat. Saya merasa suaranya based on data dan itu valid. Setidak-tidaknya tidak asal ngomong, setidak-tidaknya tidak asal bunyi, dengan fakta dan data yang mereka punya. Karena teman-teman Formapi ini mengikuti dari dekat, publik juga berharap bahwa pengawasan atau votes yang dibuat oleh Formapi itu ada manfaatnya terhadap peningkatan kualitas kinerja parlemen. Saya berharap bahwa lembaga-lembaga semacam Formapi untuk mengawasi ini ya harus menjalankan fungsinya dengan lebih lebih efektif. Formapi jangan mati. Formapi adalah merupakan salah satu kekuatan civil society di Indonesia, khusus fokus sebagai legislatif watchdog yang berperan penting di dalam memonitor dan mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 3 fungsi lembaga legislatif. Dia merupakan kekuatan rakyat yang terorganisir. Kemudian yang kedua, punya kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, bersifat mandiri terhadap intervensi dari negara. Kalau saya diskusi di Formapi itu panas, Pak. Tidak ada AC. Jadi memang kekuatan Formapi di situ ya. Jadi tetap bisa melakukan komunikasi dengan fasilitas yang sederhana. Jangan hanya di pusat saja, harus di daerah juga dong. Gitu. Jadi ada Formapi Bali, ada Formapi Jawa Timur, ada Formapi Papua, Formapi NTT, Formapi Aceh. Itu akan menjadi salah satu kekuatan civil society yang betul-betul terorganisir dan menjadi harapan bukan saja bagi rakyat Indonesia tapi juga bagi bangsa dan negara. Mengikuti perjalanan parlemen sambil melakukan koreksi-koreksi seperti yang selama ini dilakukan oleh Formapi, menurut saya itu sangat penting dan malah mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi. Kalau saya lihat Formapi, dia punya kekuatan sebetulnya di metodologi, di kekuatan dalam menghimpun data, memformulasikan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Itu sebetulnya keampuhannya civil society organization ya, dan itu yang bisa ditularkan atau dikatakan kepada parlemen, Anda harusnya kayak begini untuk kontrol pemerintah yang kayak gitu. Kalau dikatakan bahwa Formapi hanya bisa mengkritik, saya nggak lihat. Saya lama di Senayan dan menjadi sekretaris jenderal DPD RI, dan saya mengikuti juga bagaimana Formapi mengkritisi baik DPD maupun DPR. Menurut saya cukup proporsional. Memang kritiknya banyak, pedas, tapi sebetulnya di balik kritik itu ada solusi-solusi juga yang diberikan. Saya tidak pernah berpikir kalau Formapi ini suatu saat tidak ada gitu loh. Seperti Formapi ini mestinya menjadi inspirator bagi lahirnya komunitas-komunitas yang sama di berbagai daerah. Saya tidak berpikir bahwa Formapi itu lebih baik dibubarkan gitu, tidak gitu. Tapi justru yang ada adalah Formapi dipertahankan. Ya tentu mungkin kalau ada perbaikan ya diperbaiki gitu lah, karena di tengah keterbatasan finansial Formapi sekalipun dia tetap mampu berkiprah untuk memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini.
saran saya ya, karena efektivitas pekerjaan, advokasi dari Formapi ini sudah begitu luas gitu ya. Tidak ada salahnya kalau Formapi misalnya menggalang dana publik untuk membiayai advokasi yang mereka kerjakan. Formapi adalah yang paling konsisten isu parlemen. Dia bisa memainkan itu otoritasnya untuk bargaining position dengan pemerintah, parpol. Selama ini peran Formapi sangat penting ketika menyuarakan hasil evaluasi terhadap DPR, gitu. Terutama juga menyentil partai politik. Bayangkan kalau misalnya Formapi nggak ada lagi, saya sendiri tidak terpikir apakah lembaga yang lain bisa secara konsisten dan terus-menerus dan hanya fokus di isu DPR. Dari hasil risetnya, cukup kritis karena berdasarkan ya pengawasan langsung, pengamatan di lapangan. Aksi bagus juga kalau Formapi ini bisa goes to kampus, kerjasama sama lembaga-lembaga kampus. Formapi selalu mengingatkan kita bahwa partai politik, ya kan, atau politisi yang hadir di parlemen itu bukanlah orang-orang yang kemudian harus larut atau menjadi lupa diri terhadap tugas-tugas utamanya. Saya ingin mengatakan bahwa agak rugi kalau ada politisi atau partai tidak berinteraksi ya dengan Formapi, ya kan. Ya, yang menarik dalam petik adalah markas Formapi, ya kan, yang di tengah kota tapi berada di sangat tempat yang rasanya nggak mungkin di tempat seperti itu keluar ide-ide besar, ide-ide brilian tentang bagaimana membangun parlemen yang ideal. Ketika di dalam Formapi, ya sudah, yang pertama kita jangan pernah pakai dasi, jangan pernah pakai jas, ya kan, gulung tangan panjang, ya kan, buka hanya satu kancing bagian atas supaya kita enak leluasa ketika kita berdiskusi di Formapi. Pada tahun berikutnya, setelah 13 tahun berkecimpung ini, Formapi semakin menemukan bentuk yang kokoh. Yang penting juga adalah dalam konteks ini adalah melakukan proses pendidikan politik untuk bisa lebih peduli pada parlemen. Formapi yang selalu terus-menerus ingin memperbaiki citra daripada DPR. Ke depan kami berharap bahwa Formapi bisa terus eksis. Kritikan itu kan menjadi hal yang penting dan ya kan ini kan dalam rangka untuk memperbaiki kinerja. Nah, kesekjenan DPR itu juga harus terbuka untuk mau menerima Formapi untuk dapat duduk bersama-sama untuk membicarakan hal-hal yang lebih luas lagi, tidak hanya sekedar case by case, tetapi hal-hal yang lebih jangka panjang. Saya mengetahui Formapi melalui media massa, melalui statement-statement yang dibuat Sebastian sama beberapa teman-teman saya baca. Menurut saya forum ini bagus, relevan, dan bagaimanapun juga kan DPR ini perlu mendapatkan tanggapan, pikiran-pikiran dari masyarakat. Dan kalau kalian mengamati dengan baik, ada yang benar, sampaikan benar. Ada yang salah, sampaikan salah. Saya kira itu bagus dan teruskan, saya mendukung. Selama ini yang saya rasakan, Formapi ini sudah menjadi sahabat media, sahabat wartawan, karena banyak sekali memberikan data-data mengenai kinerja parlemen secara institusi maupun kinerja anggota DPR secara personal. Nah, kita berharap sih Formapi akan terus ada dan kemudian selalu memberikan dan memasok data-data yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai wartawan atau jurnalis untuk kemudian itu disampaikan, diteruskan kepada pemirsa, kepada masyarakat, publik, agar kita semakin aware dan semakin tahu juga bagaimana sebetulnya kinerja wakil rakyat kita di lembaga yang bernama DPR dan bagaimana kemudian kita bisa memberikan input, masukan, kritik ataupun saran kepada wakil kita sesuai dengan kepentingan publik. Formapi harus terus menyala seperti api dalam rangka untuk membangun bumi pertiwi yang sehat, kuat, bersih, dan rapi.